Punten ya, saya boleh tanya. Di sini ada yang janda, Bu? Tenang, Bu, bukan pengen saya nikahin, bukan. Bu, ada janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, ada? Ibu izin boleh tanya, sudah wafat berapa tahun suaminya? 5 tahun, 4 tahun ya. Apakah selama 4 tahun ini ibu menderita kelaparan setiap hari? Enggak. Masih ada tempat bernaung, bahkan masih bisa jalan-jalan, punya waktu luang buat pengajian. Berarti rezeki bukan dari suami ibu ya, tapi dari pencipta suami. Kalau emang rezeki itu sesederhana itu dari suami itu ya, enggak. Selagi gitu, ibu berapa lama? Berapa lama? 33 tahun ibu, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak. Enggak, maksudnya silakan doakan, berbuat baik kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibu menjadi saksi ibu ya. Allah tetap mengurus ibu. Sehat, makan tiap hari, tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak dihinakan orang, terjaga, ya. Insya Allah. Karena kita butuh. Kalau saya dipecat dari kerjaan itu, rezeki saya dari mana? Oh, nyepit-nyepitin, ya, nggak sama sekali. Tenang aja, ya. Makin nurut sama Allah. Namanya tawakal Allah, fahuwa hasbuh. Kita mulai dari kaidah balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fa'riduhunna bima'ruf wa asyhidu dawai adli minkum wa aqimu syahadata lillah dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa tawakal kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan mau tawakal Allah khas diberikan perjalanan pertolongan semuanya ditanggung oleh Allah ya. Pas waktunya segitu dulu, saya sisain waktu lah untuk bismillah. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya. Silakan kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan atau barangkali dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong dinasehati dan dikoreksi ya. Kembalikan dulu kepada Ustadz MC-nya tadi. Ini tanya jawab apa? Ibu lebih pengen tanya jawab atau foto-foto? Foto-foto semua. Ya, sobat ya, jadi karena saya insya Allah udah 2:30 udah harus jemput istri kajian selanjutnya. Teman-teman dilanjutkan masih ada. Baik, terima kasih banyak atas dua para materinya yang telah disampaikan oleh Ustaz Firman kita. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kami mohon kepada para saudara remaja masjid untuk membantu operasionalnya kepada para pemateri. Dipersilakan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak silakan yang mau bertanya kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rondani, saya dari Depok. Saya mau bertanya, yang saya tanyakan adalah apa yang membuat Bapak melepas dari kegiatan yang lalu, yang terdahulu, ke kegiatan sekarang. Kalau kita lihat di kegiatan lalu kan rezekinya cukup banyak, melimpah ruah. Apakah seperti yang Bapak ceritakan tadi, seperti halnya seorang barista? Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, isi langsung dijawab ya satu-satu. Baik, istilah pertama seperti yang tadi disampaikan ya, karena awalnya kesana tuh pengen nyari bahagia, nyari tenang, dan
itu akhirnya yang didapat di sana. Tapi sebagaimana kita selalu lihat setiap hari, ternyata masih ada aja yang udah kaya masih stres dan yang lain-lain. Karena emang langkah awalnya emang lama-lama mulai jadi bosan aja. Karena ya kayak kita punya handphone lah, hari pertama kan masih senang banget. Tapi kalau udah 3 tahun, 4 tahun biasa aja kan. Makan all you can eat, makanan sepuasnya. Itu dagingnya begitu menggoda di 5 menit pertama. Setelah 2 jam makan kenyang, biasa saja. Karena izin. Saya berani bilang kalau ada orang yang pernah alami, yang kami alami di sana sama ya. Kita dapat uang sebanyak itu dan setiap hari misalkan 80 jutaan sehari, nanti namanya biasa aja. Awalnya senang betul, tapi setelah udah di tahun ketiga itu biasa aja gitu rasanya. Dan kalau sudah mulai jenuh, nanti akan membawa kepada kegelisahan. Gelisah biasanya orang nyari hiburan. Nah di sana orang nyari hiburan memang tempat hiburan cuma 2. Kalau nggak diskotik, kasino. Ya. Tema salah satu yang paling kentara orang-orang yang di sana juga setiap bahkan lebih gede penghasilannya ya, 8 miliar sebulan itu ada di sana. Karena kalau 80 juta sehari dikali 30 hari kan baru 2,4 M sebulan. Itu di sana banyak yang lebih kaya. Tapi sama. Setelah akhirnya selesai party, beres juga, beres senang-senang, efek obat dan minumannya hilang, sama. Pas udah waras lagi, pada nanya, saya mau sampai kapan hidup kayak gini? Jenuh juga setiap hari kayak gini. Kenapa kadang merasa lebih tenang hidup lagi di Indonesia, kumpul di ruang tengah sama keluarga, dikelilingin anak cucu. Ya kita juga udah sering kumpul di ruang tengah sama keluarga, tapi kan karena nggak punya kamar lagi. Mereka beda. Karena mereka tuh jenis-jenis orang yang uang itu bukan masalah bagi mereka. Kalau kita anak kecil kita, anak kita bosan, paling ambil uang jajan pergi ke warung. Mereka anak-anaknya bosan, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura. Nggak bawa baju, kan di sana banyak mau beli baju di sana. Nah, kopernya gimana? Beli koper di sana. Pulangnya kapan? Tunggu bosan, nggak nunggu duit habis. Ya. Anak-anaknya bahkan ada yang kuliah di Jerman, di London, Insya Allah. Tapi tetap salah satu bagian yang hilang ini kebanyakan yang sudah berumah tangga kelihatannya. Salah satu yang paling hilang dari mereka, kadang ketika mereka selesai menggairah anak-anaknya seperti itu tadi, tapi wajah mereka nggak bisa bohong. Setiap kali kalian di seberang jalan restoran Marika Makan yang mewah, ya sebagaimana di Indonesia ya, kadang di seberang restoran, tapi di seberangnya lagi ada tenda, ya pecel lele gitu kan, ada kesenjangan. Dari restoran itu ngeliat di seberang di restoran di tenda-tenda sederhana ada seorang ibu pengen makan, minta jeruknya dikupasin sama serabut putihnya dicabutin pelan-pelan telaten, disuapin, diantarkan dengan tangan anak tersebut nyampe ke bibir orang tuanya. Itu wajah irinya si bos judi itu yang kaya itu jauh lebih iri daripada muka-muka orang yang belum pernah beli mobil kepengen beli mobil. Orang kalau pengen beli mobil, datang ke pemeran mobil, paling cuma kerennya, masya Allah, dipoto, pajang di handphone, udah gitu doang. Tapi masih ada harapan kan? Gua tinggal kerja keras, kebeli ini suatu saat. Tapi kalau di tingkatan mereka, apa lagi yang saya kejar? Uang udah segini banyak, anak buah punya, kemana-mana disegani di dunianya. Tapi tetap anak saya nggak pernah melakukan itu. Nah itu anak yang di luar negeri gimana bro? Terakhir nelpon bulan lalu, itu juga karena minta duit. Nggak minta duit gak nelpon. Yang sering keluar negeri kan masih tinggal serumah. Kalau sekalinya di rumah juga nggak pernah ketemu. Kan kebanyakan rumah orang kaya mah bu, dari ruang tamu ke kamar anaknya harus naik angkot. Ya ini terbola ya. Tapi kan fasilitasnya lengkap kan. Coba kamar anak orang kaya bu, ada kamar mandi dalam, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi, lengkap semua. Gak pengen keluar kamar. Sampai pernah mampir ke rumah mereka, datang tukang ojek online, doang nganterin makanan. Kalian restorannya sama, menunya sama, ngapain datang dua-dua? Kan yang mesen beda. Ada yang mesen dari kamarnya, kakaknya mesen dari kamarnya. Segitu masing-masing. Udah nyampe. Dan ketika cerita tentang itu ya sadar ada mereka juga ya. Sebagian dari mereka juga ada yang
dikenal oleh orang tua kami. Orang tua ayah saya waktu lagi ngobrol sama kakak-kakaknya suka cerita kan, teman kita yang dulu paling kaya itu kemana ya? Diceritakan tadi sama cicinya papi, uak ya, kakak perempuannya papi ya. Dijawab, udah meninggal ya, nyaris busuk selama 7 hari mayatnya. Di mana? Di kos-kosan kecil pinggiran kota. Kok bisa? Kan anak-anaknya juga kaya terusin usahanya. Justru anak-anaknya kalau bapaknya di situ. Kok bisa kayak gitu? Saya coba dengerin terus, saya pengen ngambil ibroh pelajaran, pasti ada pelajaran. Ternyata si ayahnya ini dulu suka punya nasihat kepada anak-anaknya. Nasihatnya kayak gini, nah kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu, buang-buang waktu percuma. Masuk tuh nasihatnya ke hati anak-anaknya. Suatu ketika bapaknya udah sakit, warisan udah dibagikan, perusahaan udah dibagikan, mana ada yang mau ngurusan sama bapaknya, gak jadi duit. Terus gimana gak ada yang mau ngurus? Ada kos-kosan tuh murah 700.000 tiap bulan pinggiran kota. Ya udahlah taruh situ aja, seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika pembantunya jenguk, ya udah nyaris busuk 7 hari. Air kencing menggenang, sampah berserakan. Namanya orang tua sakit tinggal sendirian, ada yang hilang beneran. Ya. Meskipun anaknya beneran jadi kaya, jadi sukses, jadi hebat, tapi lihat yang membunuh si bapak itu bukan sakit atau masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dibangga-banggakan. Punten Bu ya. Akhirnya anak ibu beneran jadi sukses kaya, tapi ibu diperlakukan seperti film Azam Indonesia, mau? Kadang-kadang sampai ada yang berkata, oh anak saya mah nggak usah sering-sering ngaji lah, kan cita-citanya nggak pengen jadi ustaz. Emang ngaji cuma kewajiban ustaz? Dinasihatin akhirnya, oke lah nggak apa-apa ngaji. Mana gurunya, kita punya duit suruh datang aja. Nggak usah jauh-jauh Pak, ternyata tetangganya ada yang mau ngajar. Berapa biaya diajarin sama tetangga? Sebulan 500.000 katanya. Mahal amat katanya. Luar biasa itu ucapan, pengen ngejenggut deh. Bukan rambutnya, bibirnya saya jenggut, cakemos. Tapi Masya Allah segitu. Sampai waktu itu ada dai di Indonesia juga, ustadz juga, dia mengajar anak orang kaya ngaji, sebulan 2 juta dikasihnya. Suatu ketika anak orang kayanya liburan, mainnya ke villa keluarga, ya ikutlah ke villa. Di villa teh ngeliat ada anjing lucu. Ya, anjingnya disuruh duduk, disuruh loncat, suruh salaman, suruh naik angkot. Nah ya. Ditanya, kok anjingnya bisa lucu kayak gitu sih? Oh ini kan les. Emang ada les anjing? Ada. Berapa biayanya? Ditanya lagi, dijawab 8 juta per bulan. Aduh, majikannya cuma 2 juta. Anjingnya. Ya udah, besok-besoknya si ustadznya nggak pernah datang lagi. Ditanya, kok nggak ngajar lagi? Iya, enakan ngajar anjing. Ya Masya Allah ya. Ada di Bogor juga lembaga bimbingan belajar. Persiapan masuk perguruan tinggi negeri, paket 80 juta rupiah. 80 juta. Pertamanya saya kira itu paket masuk surga. Udah mahal 80 juta. Ternyata itu paket masuk kampus. Ada tanda bintangnya di tulisan 80 juta. Biasa kalau ada tanda bintangnya ada keterangan kecil di bawahnya ya. Keterangannya naon coba? ETG belum tentu lulus. Ya, kan yang nentuin kampusnya bukan di bawahnya. Ya. Tapi itu kan ya ada yang bayar. Bagi saya tidak mahal ya. Untuk masuk PTN 80 juta itu worth it. Giliran buat anak yang punya adab masuk surga 500.000 nggak berani. Banyak bimbel yang lagi murah. Guru PAUD datang ke rumah 250.000 1 bulan gajinya. Ngajarin intro. Tapi namanya berkah ya tetap baik itu. Meskipun adiknya 5 udah gak ada bapaknya, cuman kerjaannya jadi guru PAUD, hidup kan sama adik-adiknya gak kekurangan berkah ya. Masya Allah. Maka dunianya mulai muslim, orang yang di situ pun pengen berhenti. Saya bahkan survei ke beberapa tempat, ada nggak sih yang happy ending bandar judi? Ternyata ditanya-tanya ada yang udah mati kena HIV/AIDS, pemilik kasino yang mono udah di penjara, pemilik kasino yang satu lagi ada yang dikhianati anak istrinya, nikah sama laki-laki lain.
Pemilik kasino ada yang masih kaya sampai tuanya, sampai meninggal. Ada lagi yang masih kaya sampai tuanya, tapi masalahnya satu, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi udah yang senior juga udah nggak ada yang selamanya bertahan. Terus saya punya alasan apa lagi untuk bertahan di sana? Selama ini dikejarin juga nggak bahagia juga. Selama ini Bismillah berusaha ngejar yang Allah suka, enak ya gitu. Masya Allah. Kalau udah bisa menjawab pertanyaan, mohon maaf. Memang tanya tentang itu harusnya bisa dijawab 2 jam lagi. Betul, insya Allah. Sini Ustaz. Sini mana Bu? Di atas. Ustaz deg-degan ini. Ketemu suami deg-degan dulu. Saya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mama Dawa dari Pusat 2. Mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mengaplikasi ilmu ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada suami, anak, sahabat, keluarga, dan lingkungan? Itu pertanyaan saya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengaplikasikan tinggal diamalkan. Ya, ikhlas ya. Cuman gimana biar mudah ikhlas? Salah satu latihannya, yang pertama tentu minta tolong dulu kepada Allah ya. Yang kedua, harus punya amalan rahasia yang orang lain tidak tahu ya. Bisa misalkan ya sholat malam minimal nggak ada yang tahu kan, kecuali sholat malamnya sendiri saya ya.